Punten Pak, ini bisa dimulai? Baik, terima kasih. Selamat pagi kepada Pak Yaya dan teman-teman semua atas waktu yang telah diberikan pada kesempatan pagi ini. Kelompok 18 akan menyampaikan presentasi mengenai wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Jadi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan ada siapa aja sih di kelompok 18 ini. Yang pertama ada saya sendiri, Amelia Widianti, ada Andistri Rahma, Muhammad Finska, dan juga Muhammad Hani. Bagian pendahuluan akan disampaikan oleh Saudara Finska. Kepada Saudara Finska dipersilahkan. Baik, moderator, terima kasih atas waktunya. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dari segala aspek yang berkaitan dengan bangsa Indonesia, seperti cara pandang terhadap rakyat, bangsa, hingga batas negara yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi, di mana perwujudan ini dapat diperoleh dari ketahanan nasional. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dari segala aspek yang berkaitan dengan bangsa Indonesia, seperti cara pandang terhadap rakyat, bangsa, hingga batas negara yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Boleh di next. Baik, selanjutnya rumusan masalah pada makalah ini tertuju pada dimensi ketahanan nasional, serta tantangan ketahanan nasional. Lalu selanjutnya tujuan makalah ini kami buat adalah untuk memberikan pandangan-pandangan tentang tantangan dan cara menghadapi tantangan ketahanan nasional untuk masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Finska. Saya akan menjelaskan mengenai bagian analisis wawancara. Jadi, pengambilan data dalam makalah ini melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa wawancara dengan 10 narasumber yang berusia antara 19 hingga 21 tahun. Narasumber merupakan mahasiswa dari jurusan dan universitas yang berbeda. Wawancara dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting. Terdapat 7 pertanyaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Anda apakah wawasan Nusantara itu? Apa yang Anda ketahui mengenai ketahanan nasional? Seberapa pentingkah ketahanan nasional bagi suatu bangsa dan negara? Adakah hubungan antara ketahanan nasional dan bela negara? Menurut pendapat Anda, sejak kapan dan dari mana kita dapat melakukan kegiatan bela negara? Seperti apakah kegiatan bela negara yang dapat kita lakukan? Adakah contoh kasus atau fenomena tentang ketahanan nasional yang Anda ketahui? Berikut merupakan dokumentasi dari wawancara yang telah dilaksanakan. Nah, ini merupakan hasil dari wawancara yang telah dilaksanakan. Yang pertama ada Wahyu Rio dari Ilmu Pertahanan Universitas Diponegoro, ada Riko Imam dari Agroekoteknologi Universitas Brawijaya, ada Hurul Aini Shalfa dari Praktik Perpolisian Tata Pamong IPDN, kemudian ada Agatha Sekar dari Teknik Pengolahan Migas Akademi Minyak Bumi dan Gas, kemudian ada Santika Setia Utami, Kesehatan Masyarakat Universitas Semarang, ada Dewa Anggar, Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada, ada Farhan Rizkia, Manajemen Universitas Diponegoro, ada Ilham Baskoro, Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, ada Dinda Rosi Melani, Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, dan yang terakhir ada Raden Ajeng Aisyalda Kuslardiani, Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa kesimpulan. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan tanah air negara kesatuan Republik Indonesia yang serba beragam. Untuk memiliki ketahanan nasional yang kuat, kita harus memiliki jiwa bela negara. Jiwa dan tekad untuk membela negara sangat memperkuat ketahanan nasional itu sendiri. Terdapat berbagai tantangan terhadap ketahanan nasional seperti kasus Pulau Natuna yang diakui oleh Cina. Sekian dari saya, untuk bagian pembahasan akan disampaikan oleh Saudari Andri dan juga Saudara Hanif. Kepada Saudari Andri dan Saudara Hanif dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dari segala aspek yang berkaitan dengan bangsa Indonesia, seperti cara pandang terhadap rakyat, bangsa, maupun batas wilayah negara yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara.
Adapun pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli, yang pertama itu menurut M. Panggabean tahun 1979, menurutnya wawasan Nusantara adalah doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhitungkan pengaruh geografi, ekonomi, demografi, teknologi, dan kemungkinan strategik yang tersedia. Kemudian yang kedua ada menurut Munajat Danu Saputro tahun 1981. Wawasan Nusantara menurutnya adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri sendiri dan lingkungannya dalam eksistensi yang serba terhubung. Adapun dasar hukum wawasan Nusantara yang dapat diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan tercantum pada pertama, ketetapan MPR nomor 4 garing MPR garing 1973 pada tanggal 22 Maret 1973. Kemudian yang kedua ada ketetapan MPR nomor 4 garing 1978 garing 22 garing Maret garing 1978 garing tentang GBHN. Kemudian yang ketiga ada ketetapan MPR nomor 2 garing MPR garing 1983 garing 12 garing Maret garing 1983 yang sama-sama membahas tentang garis-garis besar haluan negara. Pengertian ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional merupakan salah satu bentuk dari kenegaraan Indonesia. Ketahanan berasal dari kata tahan yang juga memiliki persamaan makna dengan kata tahan, kuat, dapat menguasai diri, dan tidak kenal kata menyerah. Di sini, ketahanan nasional berbicara tentang hal terkuat, keteguhan dalam maksud kesadaran. Sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Dengan begitu, ketahanan nasional berarti keteguhan penduduk untuk memperjuangkan segala kepentingan nasional. Ketahanan bangsa, ketahanan nasional pada dasarnya digunakan untuk menjamin dan memperkuat kemampuan bangsa dalam rangka mempertahankan kesatuannya. Misalnya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu melangsungkan kehidupan dalam mencapai kesejahteraan bangsa. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Hanif. Baik, terima kasih Saudara Andi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai dimensi ketahanan nasional. Tapi sebelumnya mohon maaf karena webcam saya mungkin error ya. Jadi hanya diam saya jadi nge-freeze. Baik, dari gambar di bawah dapat dilihat bahwa dimensi ketahanan nasional yang pertama adalah ketahanan nasional, di mana pada ketahanan nasional berarti bertahan dari arus globalisasi dan desentralisasi, mampu mengubah ancaman dan tantangan menjadi suatu peluang, dan mampu mengelola sumber daya, perbedaan, kepentingan, hingga konflik. Lalu yang kedua ada ketahanan budaya. Ketahanan budaya merupakan bentuk penyesuaian diri dan kewaspadaan terhadap situasi yang berpotensi merusak kebudayaan yang telah menjadi tatanan kehidupan bernegara, terutama di Indonesia. 3. Ketahanan politik merupakan kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang bertumpu pada perkembangan demokrasi, Pancasila, dan UUD 1945 agar memiliki kemampuan untuk memelihara kestabilan politik yang sehat dan dinamis. Keempat, ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kemampuan menerapkan kestabilan kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang terakhir adalah ketahanan ideologi, merupakan kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mampu menggalang serta memelihara persatuan dari kesatuan nasional agar mampu menangkal penetrasi ideologi asing dan nilai-nilai yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila serta kepribadian bangsa. Selanjutnya adalah ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional berlapis berarti ketahanan nasional sebagai kondisi yang kuat dan tangguh dari sebuah bangsa dan harus dimulai dari ketahanan pada lapisan terbawah atau lapisan terawal. Ketahanan nasional terwujud dari satu, adanya ketahanan diri individu, yaitu memiliki keuletan dan ketangguhan dalam mengembangkan ketahanan diri untuk menghadapi segala ancaman, tantangan, gangguan, serta hambatan yang datang dari dalam maupun luar dirinya. Yang kedua, ketahanan keluarga, yaitu kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi keluarga agar keluarga sejahtera, yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga. Yang ketiga, ketahanan wilayah, yaitu kondisi dinamik suatu wilayah yang meliputi aspek kehidupan yang terintegrasi. Yang keempat, ketahanan regional,
merupakan kondisi yang dinamis dari wawasan atau regional yang bersangkutan, yaitu kemampuan untuk mengembangkan kekuatan regionalnya dalam menghadapi segala macam bentuk tantangan, gangguan, hambatan, dan ancaman. Dan yang terakhir, tahanan nasional. Keuletan dan daya tahan dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang baik berasal dari luar maupun dari dalam kawasan, secara langsung maupun tidak langsung, yang pasti tidak membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Selanjutnya, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha penerapan dari seluruh warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan yang teratur, menyeluruh, dan dilakukan secara terus-menerus yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara dari setiap warga negara. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu adalah tantangan ketahanan, sorry. Dan selanjutnya itu adalah yang terakhir, tantangan ketahanan nasional. Secara umum terdapat 8 elemen yang mendukung capainya ketahanan nasional dalam deskripsi dari Asgatra Ketahanan Nasional. Astagrata sendiri merupakan sebuah konsepsi nasional yang melibatkan pengaturan serta penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang dibagi dalam Trigatra, yaitu geografis, kekayaan alam, dan kemampuan penduduk. Dan ada Pancagatra yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Ancaman ketahanan nasional tidak hanya dari segi militer saja, seperti organisasi Papua Merdeka yang belakangan ini terus meresahkan persatuan Indonesia, khususnya di daerah Indonesia bagian timur. Selain dari segi militer, terdapat pula ancaman dari segi nirmiliter. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada Amel. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudari Andri dan juga Saudara Hanif. Kemudian bagian penutup akan disampaikan oleh Saudara Vinska. Kepada Saudara Vinska dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Dari penjelasan kami di atas, kami menyimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dari segala aspek yang berkaitan dengan bangsa Indonesia, seperti cara pandang terhadap rakyat, bangsa, maupun batas wilayah negara yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Bentuk dari wawasan Nusantara dapat dilihat dari perwujudan ketahanan nasional, di mana ketahanan nasional berarti keteguhan penduduk untuk memperjuangkan segala kepentingan nasional. Ada 5 dimensi ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan sosial, ketahanan budaya, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ideologi. Serta 5 ketahanan berlapis yang membuat suatu ketahanan nasional menjadi kuat dan tangguh, yaitu yang pertama, ketahanan diri, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, serta ketahanan nasional. Lalu, adapun saran yang ingin diberikan penulis, yaitu agar seluruh warga negara memahami dengan baik wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, serta melaksanakan upaya bela negara. Dengan demikian, dapat terjamin keamanan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Vinska. Sekian pembahasan mengenai wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Kemudian apabila ada pertanyaan atau ingin mengkaji lebih dalam, dipersilahkan. Silakan. Punten, mau bertanya. Ya, siapa nih yang mau tanya? Saya dari kelompok 3. Kelompok 3, oke. Ya, tadi kan sudah dijelaskan secara general terkait perwujudan wawasan Nusantara. Nah, saya ingin bertanya lebih spesifik khususnya di bidang pendidikan. Jika kita sudah mengenal dan memahami wawasan Nusantara, apa saja bentuk implementasi yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa? Terima kasih. Terima kasih Saudari Bunga atas pertanyaannya, saya akan mencoba menjawab. Jadi kegiatan bela negara yang dapat kita lakukan mungkin untuk kita sendiri sebagai seorang mahasiswa, tentunya adalah belajar dengan giat dan memahami esensi dari pelajaran itu sendiri. Menanamkan budaya moralitas untuk memahami lingkungan, masyarakat, pemerintahan, dan mengembangkan sumber daya manusia yang ada, sehingga kita dapat memiliki acuan untuk menarik teman-teman atau lingkungan kita untuk berkembang menjadi lebih baik. Lagi yang lain yang mau tanya? Oke. Selesai kelompok 18. Dan saya kira hari ini kita cukupkan sampai di sini.